Pemirsa, memanfaatkan fasilitas khusus untuk kru penerbangan, seorang pilot maskapai asing nekat menyelundupkan puluhan ribu ekstasi hingga dibekuk Bea Cukai dan Bareskrim Polri. Bahkan pelaku yang merupakan warga negara Malaysia ini sudah menyiapkan urin pengganti untuk mengelabuhi tes urin. MS pilot maskapai asing ini ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan Kuala Lumpur, Jakarta. Saat pemindaian X-ray, petugas Bea Cukai mencurigai isi koper warga negara Malaysia ini. Tersangka menggunakan jalur khusus kru penerbangan kemudian diarahkan untuk diperiksa kopernya. Hingga petugas Bea Cukai menemukan 26 kg narkotika jenis ekstasi atau 70.000 lebih butir ekstasi tersembunyi dalam kopernya. Petugas juga menemukan 4 gram sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Tak hanya itu, tersangka ternyata juga menyiapkan botol plastik kecil berisi urin yang diduga akan digunakan untuk memalsukan tes urin. Jalur pilot tersendiri, jalur kru ya, kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Hasil tes urin Dokes Polri tersangka positif sabu dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan tersangka menggunakan narkotika saat terbang atau bertugas sebagai pilot. Bareskrim Polri juga menduga tersangka bagian dari jaringan narkotika internasional karena tersangka mengaku sudah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia, 2 kali tujuan Jakarta dan 1 kali tujuan daerah lain. Tersangka dijerat pasal berlapis terancam hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu, usaha pengiriman sabu oleh jaringan Jakarta-Surabaya dihentikan polisi di sebuah rest area kawasan Pekalongan, Jawa Tengah. Pengungkapan berawal dari informasi seseorang kurir, Abdul Muid alias Dul, yang membawa sabu dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta menuju Surabaya. Saat dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan 100 gram sabu yang diduga akan diedarkan di kawasan Bangkalan, Jawa Timur. Selain itu, petugas juga menyita 2 unit telepon seluler yang diduga untuk berkoordinasi dengan pemilik sabu bernama Iwan Sebastian alias Koh Iwan. Hasil pendalaman keduanya ternyata pernah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Narkotika Cipinang. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan termasuk menelusuri aliran dana dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Ada di tas kamu? Ya. Pemirsa, jangan pernah mengabaikan peringatan saat menyeberang di perlintasan kereta. Asik mendengarkan musik menggunakan earphone, seorang wanita tewas tersambar kereta bandara di kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat. Bahkan korban sempat terpental sejauh beberapa meter. Meski palang perlintasan sudah tertutup, seorang wanita NAM 21 tahun malah nekat berlari menyeberangi rel di perlintasan sebidang kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat. Tak disangka, dari arah kanan korban datang kereta bandara dengan kecepatan tinggi hingga tubuh korban tersambar dan terpental sejauh beberapa meter. Korban menderita luka parah dan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum mendapatkan pertolongan medis. Jasad korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diautopsi. Sebelumnya, sebuah minibus tertabrak kereta api cepat akibat menerobos perlintasan yang sudah tertutup di bola kapal Bekasi Timur, Kota Bekasi. Akibatnya pengemudi tewas di tempat, sementara kendaraannya terseret 20 meter lebih. Dua peristiwa ini menjadi pengingat agar tidak memaksa melintas saat palang pintu sudah tertutup. Karena mengabaikan aturan keselamatan dapat berakibat fatal. Karena kereta api memiliki kecepatan tinggi dan tidak dapat berhenti secara mendadak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa selalu perhatikan kondisi kendaraan terutama saat melalui jalur ekstrim. Akibat kerusakan rem, sebuah truk meluncur bebas di jalur menurun ekstrim hingga memicu kecelakaan beruntun di Jalan Lurah Berangin, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. 2 orang terluka dan 5 kendaraan pun rusak akibat kejadian tersebut. Awas! Awas! Diduga alami kerusakan rem, 1 unit truk kol diesel dari arah Lubuk Sikaping menuju Bonjol meluncur tak terkendali di jalur ekstrim menurun Jalan Lurah Berangin, Kabupaten Pasaman. Truk lalu menghantam truk tronton yang sedang berhenti di tanjakan akibat mengalami kerusakan. Benturan membuat warga histeris karena truk tronton malah terdorong dan melaju mundur tak terkendali, menghantam 3 kendaraan di belakangnya hingga keluar jalan dan terjun ke jurang sedalam 30 meter. Warga segera berupaya memberikan pertolongan kepada para korban yang terjebak di dalam kendaraan. Akibat kejadian ini, 2 penumpang minibus dan 1 sopir truk mengalami luka-luka dan dievakuasi ke RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas, iNews melaporkan. Pemirsa, sungguh tega aksi perampokan yang menimpa seorang nenek di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Tidak hanya diambil harganya, korban yang berusia 61 tahun ini diikat wajah dan kakinya dan diancam senjata tajam. Iya, sini. Nenek Hartati berusia 61 tahun warga Cakung, Jakarta Timur ini menceritakan detik-detik aksi perampokan yang menimpanya. Perampokan terjadi saat sang nenek sedang sholat. Pelaku membawa senjata tajam masuk ke dalam rumah dan mengancam korban menyerahkan ponsel, anting, dan uang tunai. Pelaku bahkan mengikat nenek Hartati dengan lakban di bagian wajah dan kaki. Nenek tidurin gitu tuh. Pas gitu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung langsung ditarik tuh, suruh bangun lu, masuk kamar katanya gitu, masuk kamar tuh. Lu diam lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh, sajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara katanya gitu. Tak sampai 24 jam usai nenek Hartati melapor ke polisi, pelaku berhasil diamankan. Pelaku ternyata tinggal tidak jauh dari rumah korban dan di rumahnya ditemukan barang bukti perampokan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki usia ke-70 tahun, Bank Danamon menggelar Danamon Festival di Karawang, Jawa Barat. Acara tersebut merupakan apresiasi untuk nasabah dan masyarakat yang setia menemani perjalanan Bank Danamon selama 7 dekade. Merayakan ulang tahun ke-70 tahun, Bank Danamon menggelar Danamon Festival di lapangan Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat. Sejak pintu masuk, ribuan pengunjung memadati area festival dan menikmati beragam aktivitas hiburan dan atraksi menarik. Dan tentunya tak melewatkan puncak kemeriahan panggung utama yang menyuguhkan berbagai hiburan. Dengan mengusung tema tumbuh bersama di setiap langkah, acara ini merupakan bentuk apresiasi untuk nasabah dan masyarakat yang setia menemani perjalanan Danamon selama 7 dekade. Danamon Festival pun menjadi simbol perayaan perjalanan panjang Danamon, sekaligus penegasan komitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat di masa mendatang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.